Korupsi adalah persoalan besar, pelik dan kronis dalam tubuh bangsa Indonesia yang menyebabkan rakyat menderita dan perekonomian menjadi terguncang. Korupsi dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap 5 sila Pancasila. Untuk mengatasinya, maka diperlukan kesadaran masif dan kolektif untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan negara. Unsur strategis ini dapat memainkan perannya, baik dalam fungsi pencegahan maupun penindakan-tindakan pidana korupsi. Korupsi sesungguhnya bukan persoalan baru, baik dalam kehidupan masyarakat maupun bangsa Indonesia. Sebab sejak zaman Belanda menjajah Indonesia, korupsi sudah berkembang pesat sehingga menyebabkan kongsi dagang Belanda bangkrut pada tahun 1602. Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan, persoalan korupsi belum juga selesai, mengikat karakter dasar manusia yang tidak pernah puas. Sehingga meski sudah memperoleh kedudukan tinggi, ketika ada peluang melakukan korupsi ditambah sistem hukum yang lemah menyebabkan korupsi masih berkembang pesat. Maraknya kasus korupsi di Indonesia tentunya sangat menyakitkan, sebab korupsi sudah merobek cita-cita pendiri bangsa. Korupsi melanggar tujuan atau cita-cita negara yang secara definitif dituangkan dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Manusia Indonesia yang berjiwa Pancasilais pasti menentang dan menolak keras perilaku koruptif, sebab sudah hadir dalam dirinya kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Padahal setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana amanat pendiri bangsa. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir dalam Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya. Persatuan Indonesia, seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat, dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Munculnya perilaku korupsi, khususnya di kalangan parlementer, jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan baru terhadap parlementer luntur, padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro terhadap masyarakat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan dikarenakan dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Nilai yang penting dalam mengimplementasikan nilai Pancasila lainnya adalah lingkungan pendidikan. Selama ini institusi pendidikan sudah memiliki beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang cukup memenuhi standar, di mana menekan angka korupsi seperti agama, pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Bahkan beberapa kampus